Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Termakan usia, sebuah pohon berukuran besar di Cirebon tumbang dan menimpa rumah warga. 2 orang dilaporkan menderita luka. Seorang pemuda babak belur dihajar warga di kota Tasikmalaya karena kedapatan hendak melecehkan seorang bocah. Sampah berserakan di Pantai Pangandaran. Wisatawan kecewa dan tidak nyaman lantaran pantai menjadi kotor. Seorang bocah di Kabupaten Tasikmalaya diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh orang yang tak dikenal. Pelaku yang tertangkap menjadi sasaran amukan warga hingga tak sadarkan diri. Pemuda tanpa identitas ini ditangkap dan menjadi bulan-bulanan warga Singaparna, Tasikmalaya. Pemuda ini dimasa karena diduga melecehkan seorang bocah yang baru duduk di bangku sekolah dasar. Setelah dianiaya, terduga pelaku tidak sadarkan diri. Terduga pelaku kemudian dibawa ke rumah sakit dan dijaga ketat aparat kepolisian. Sementara itu, kasus ini langsung ditangani Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID Tasikmalaya. Korban mendapat terapi psikologis karena mengalami trauma yang cukup berat. Trauma itu muncul ketika korban sempat dipaksa oleh terduga pelaku. Ketika anak ini pulang sekolah, tepat mungkin kira-kira sudah meninggalkan sekolahnya, tiba-tiba ketemu dengan laki-laki yang tidak dikenal, dan kemudian laki-laki yang tidak dikenal itu diduga telah membawa paksa anak tersebut ke suatu tempat. Kemudian anak tersebut itu dari pendalaman yang kami lakukan berteriak, di mana berteriak itu kemudian didengarkan oleh warga setempat, dan kemudian warga setempat mendapati anak itu. Dan setelah itu terduga pelaku kekerasan kemudian diamankan oleh warga, dan kemudian ananda terduga korban oleh guru kemudian oleh masyarakat setempat diserahkan ke KPAID untuk dilakukan pendampingan psikis. Kondisi korban seperti apa? Kondisi korban sampai tadi bahwa ketika masuk memang ke kantor KPAI masih mengalami trauma yang cukup mendalam. Saat ini, korban masih menjalani terapi untuk menyembuhkan rasa trauma. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Sesosok mayat ditemukan di tengah kebun jati Desa Helet, Majalengka. Mayat yang ditemukan dalam kondisi membusuk diduga merupakan pria lansia yang dilaporkan hilang beberapa hari lalu. Warga Desa Helet, Majalengka yang sedang mencari rumput untuk ternak menemukan sesosok mayat pria di tengah kebun jati. Saat ditemukan, jasad korban dalam kondisi sudah membusuk dan sebagian tubuhnya sudah berubah menjadi tulang. Saat itu, warga yang sedang mencari rumput untuk makan ternak mencium aroma menyengat. Setelah dicari sumber bau, warga menemukan sesosok mayat di antara semak-semak. Melihat ciri-cirinya, jasad ini merupakan warga setempat bernama Asdam yang sebelumnya sempat dilaporkan hilang. Lokasi penemuan mayat hanya berjarak beberapa ratus meter dari rumahnya. Berdasarkan pemeriksaan tim Inafis dan dokter puskesmas, tidak ditemukan adanya tanda bekas kekerasan pada tubuh korban. Dan sudah mengecek kondisi mayat, memang berdasarkan kasat mata, mayat itu sendiri sudah membusuk dan sudah sedikit terlihat tengkorak-tengkoraknya. Itu berdasarkan keterangan saksi-saksi, sudah 9 hari yang bersangkutan hilang dari rumah. Itu memang warga sekitar atau yang sudah pikun gimana kemarin? Keterangan dari saksi warga sekitar sini memang kondisi kesehatan yang bersangkutan korban sendiri itu ada kepikunan. Jasad korban kemudian dibawa ke rumah duka untuk selanjutnya dimakamkan. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka. Pantai Pangandaran, Jawa Barat dipenuhi oleh sampah yang diduga berasal dari sungai yang terbawa banjir. Kondisi seperti itu menyebabkan Pantai Pangandaran tidak indah lagi dan juga membuat pengunjung kecewa. Dua hari terakhir, pemandangan Pantai Pangandaran tidak seperti biasanya. Sepanjang area pantai dipenuhi oleh sampah. Sampah yang mengotor area pantai didominasi sampah plastik, bekas minuman, atau lainnya.
Sampah rumah tangga diduga berasal dari hulu sungai dan terbawa banjir. Dari masyarakat, dari hilir ini, dari orang-orang yang buang ke sungai. Ini akibatnya. Masyarakat yang buangnya sembarangan, semuanya bermuara di laut. Laut juga nggak mau nyimpan sampah, akhirnya ini ya kejadiannya. Pantai Pangandaran yang semula indah kini berubah menjadi kotor. Kondisi ini menyebabkan pengunjung kecewa. Mereka merasa tidak nyaman berlibur di Pantai Pangandaran. Sengaja ke sini, pengen coba-coba bersih, Pak. Ternyata pas nyampe ke sini ya, akhirnya tuh Banyak sampah ya Pak ya? rugi lah. Ru- Bilang rugi. Oh rugi Pak. Jadi kurang indah. Kurang indah Pak ya? Suasana jadi kurang nyaman. Bapak dari kapan Pak kesini? Agar pengunjung kembali nyaman, petugas kebersihan membersihkan sampah yang berserakan di Pantai Pangandaran. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran.